Halo Kak, ini simulasinya sudah saya selesaikan. Ini saya bikin semirip mungkin dengan SLD aslinya ya Kak. Nah ini misalnya generatornya ada 6. Kita lihat di SLD-nya ini ada 2 kali 80 megawatt, 2 kali 167 megawatt, dan 2 kali 15 megawatt. Semuanya sudah saya bikin, terus spesifikasinya bisa dilihat di sini. Nah, ini spesifikasi generator ya, Kak. Sama di sini untuk setting tegangannya. Ini saya setting 0,98 dari 154 karena tegangan kirimnya nggak sampai 154, yaitu hanya sekitar 151,35 atau 0,98, rumusnya dari sini. Ini angka 151,35 ini didapatkan dari tegangan kirim dari bus Gresik di naskahnya. Di naskahnya ini kemudian eh, di sheet data SCADA di sel Y146. Nah, ini juga dicari satu-satu ya, nganunya apa, beban-bebannya di SCADA. Ini nilai absolutnya yaitu positif dibikin negatif sesuai dengan perintah di sini. Nah, ini nilai negatif tetap dianggap positif. Nah, ini nilai hasilnya segini, ada negatif-negatifnya. Ini benar-benar nyari sendiri ya, satu-satu. Ini di power factory-nya juga saya buat sama persis. Misalnya di SGMDU itu ada 8 titik beban. Nah, ini ada 8 titik beban, ini SGMDU-nya ini sesuai dengan di file di sheet data SCADA ya. Kemudian di sini kita lihat kabelnya yang menghubungkan ini dari bus di S, SGMDU itu ada dua. Ini ada dua bus. Di sini juga ada dua bus. Kemudian ini di loadnya ini di antara bus A dan B ini digabung. Ini juga saya gabung. Kabelnya yang menggabungkan antara terminal satu dan satunya itu ya kira-kira aja, yaitu 1 meter aja. Nah, yang lain-lain ini sama. Jelas ini spesifikasinya bisa dilihat di sini. Lalu ini ada trafo. Trafonya saya bikin spesifikasinya itu 50 MVA sesuai dengan di sini 50 MVA ini. Saya sesuaikan persis ya. Kemudian di sini juga saya sesuaikan. Spesifikasinya bisa dicek-cek saja. Ini saya kasih volt di sini. Ini yang saya kerjakan ini adalah data yang jam 10 pagi. Data yang jam 10 pagi. Nah, ini tanggal 1 jam 10 normal. Kita lihat outputnya. Kita lihat sama-sama caranya seperti ini. Klik di sini. Kemudian klik lagi execute. Kemudian outputnya kita generate filenya, centang busbar terminal, kemudian total sistem sumari. Kita execute. Tunggu ya. Nah, ini sudah muncul.
tapi masih loading. Kita tunggu, ini masih 25% ini. Nah, ini sudah keluar semua. Pertama, di total system kita bisa dilihat power loss-nya. Nah, ini mulai dari sini ada informasi total loss-nya 7,2, yang aktif power reaktifnya 4,4. Seperti itu. Kemudian untuk voltage dropnya per apa? Per terminal atau per bus atau per lokasi bisa dilihat di sini. Nah, ini masih 0,999 dari 100% atau dari 0,99 dari 1 atau 99% dari 100%. Jadi masih aman karena batasnya menurut aturan IEEE itu adalah 5% atau 95% dari nominal voltage-nya ini. Aman. Yang 70 kV juga aman. Nah, ini yang 154 kV ini yang 98% tadi. Nah, ini masih aman karena masih di atas 95, yaitu 98. Nah, ini ada yang over voltage yang di petrokimia ini 1,003, tapi masih di bawah dari 1,05 atau 105%, jadinya masih diterima. Ini outputnya. Lalu untuk kondisi terjadi short ini, nah ini angkanya sesuai dengan nilai short circuitnya. Ini kita masukkan, ketemu ini dan ini ada rumus-rumusnya semua, aman, nanti kamu bisa cek. Oke, nah kita bikin voltnya atau konsletingnya ada di FP port ini. Nah, ini sudah ketemu outputnya, yaitu dia itu saat volt itu tegangannya bisa drop sampai 33 kV sebelum sirkuit breakernya itu atau pengamannya memutus secara otomatis di FP port ini sehingga tidak mau mengganggu yang lain. Nah, ini loh sirkuit breaker itu di sini. Sini. Nah, itu tuh auto putus kalau terjadi gangguan. Coba kita cek juga misalnya untuk semua bus terjadi volt ya misalnya. Nah, ini di sini langsung ada outputnya. Dropnya tegangan berapa sebelum breakernya itu putus. Oke. Nah, ini tapi filenya itu baru bisa dikirimkan kalau pembayarannya sudah dilunasi, karena kalau ini langsung saya kirim ya langsung saya nggak punya power lagi, tinggal ganti-ganti nilai ini, load flow-nya ini sesuai dengan yang di Excel-nya kan sudah selesai itu. Load flow kayak gini. Ini tadi semua pertanyaan penelitian sudah terjawab ya. Rugi daya sudah terjawab. Rugi daya, jatuh tegangan. Ini membandingkan manual dan juga hasil Dixeler ini, yang manualnya kan kamu yang hitung sendiri toh. Nah, ini kemudian rekomendasinya juga bisa dibikin sendiri. Ini kabelnya itu sudah sesuai dengan impedansi yang di gambarmu ini,
0,23 sama 0,14. Kemudian kalau misalnya untuk kapasitansi kabel itu tidak dimodelkan, karena ketika dikasih kapasitansi itu rusak ya modelnya itu, jadi iterasi Newton Raphsonnya itu gagal. Dan kabel pun sebenarnya kapasitansinya itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan, jadi ini tidak begitu mempengaruhi dengan hasil kenyataannya. Nah, itu bisa kamu tanya-tanyain kalau misal ada yang belum jelas sebelum ke bimbingan.